Saya Fauzan Al-Ghifari sebagai videografer. Baiklah, langsung saja masuk ke dalam pembahasan kami yang berjudul tentang seperti apa polisi periksa handphone masyarakat dengan melanggar privasi. Nah, keputusan Republik Indonesia ini tengah disorot karena ulah sejumlah anggotanya yang diduga melakukan pelanggaran prosedur seperti salah satu anggota kepolisian yang kedapatan memaksa dan menggeledah handphone warga saat keturunan malam. Pakar hukum pidana dari Universitas Al-Azhar, Supardi Ahmad mengatakan tindakan tersebut menggeledah yang penuh warga tanpa alasan yang jelas tentu melanggar prosedur patroli. Tindakan tersebut tidak dapat dibenarkan dan tidak sesuai dengan prosedur. Alasannya harus jelas, karena tertangkap tangan penyelidikan atau penyidikan membuka HP tentunya dalam rangka mencari barang bukti. Nah, ini bukti untuk kepentingan yang mana, kata Spari. Dia menjelaskan berdasarkan tugas dan kewenangan polisi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang kepolisian, petugas tidak berhak untuk mengetahui hal-hal yang sifatnya pribadi karena verifikasi dilindungi oleh undang-undang berkaitan hak asasi manusia. Maka apabila terdapat tindakan tersebut dapat dilaporkan kepada Kompolnas maupun Proton. Kalaupun diduga terdapat tindak pidana, harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Harus ada prosedur yang dipenuhi dalam melakukan tindakan tersebut. Harus memperjelas identitas, maksud dan serta kelengkapan administrasinya, dan dapat diminta penjelasan maksudnya. Jadi di sini kami akan membahas tentang apa kelebihan, apa sih kewenangan polisi memberhentikan dan menanya identitas, dan apakah polisi melanggar privasi jika memeriksa handphone masyarakat. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan memberikan kesempatan pada pemateri kami atau presentasi pertama untuk mempresentasikan hasil kajian teori kami. Waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan membahas mengenai kajian teori. Yang pertama, tinjauan tentang polisi. Polisi merupakan alat penegak hukum yang dapat memberikan perlindungan, pengayoman, serta mencegah timbulnya kejahatan. Dalam kejahatan kehidupan masyarakat, hal ini sesuai dengan pendapat Rahadi, mengatakan bahwa kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Negara Republik Indonesia dalam ketentuan Pasal 1 memberikan pengertian kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dalam lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepolisian, memiliki tanggung jawab terciptanya dan terbinanya suatu keadaan yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat. Kemudian yang kedua, tinjauan tentang privasi. Privasi adalah memungkinkan kita untuk membuat pembatasan dan mengelolanya untuk melindungi diri dari gangguan yang tidak diinginkan, yang membolehkan kita untuk menegosiasikan siapa kita dan bagaimana kita mau berinteraksi dengan orang di sekitar kita. Peraturan yang melindungi privasi memberikan legitimasi terhadap hak yang kita miliki dan menjadi penting untuk melindungi diri kita dan masyarakat. Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang disebut dengan privasi yakni diartikan sebagai kebebasan kekuasaan pribadi. Privasi berasal dari kata sifat yang berarti pribadi. Privasi adalah hak asasi manusia yang bernilai tinggi. Yang ketiga, tinjauan tentang masyarakat. Istilah masyarakat sendiri berasal dari akar kata Arab syaraka yang berarti ikut serta berpartisipasi. Masyarakat adalah sekumpulan manusia saling bergaul atau dengan istilah ilmiah saling berinteraksi. Menurut Susanto, masyarakat atau sosial merupakan manusia sebagai satuan sosial dan suatu kesatuan yang ditemukan secara berulang-ulang. Sedangkan menurut
Denarius Sinaga, masyarakat merupakan orang yang menempati suatu wilayah baik langsung maupun tidak langsung, saling berhubungan sebagai usaha memenuhi kebutuhan terkait sebagai satuan sosial melalui perasaan solidaritas karena latar belakang sejarah politik ataupun kebudayaan yang sama. Dari beberapa pengertian tersebut dapat dimaknai bahwa masyarakat merupakan kesatuan atau kelompok yang mempunyai hubungan serta beberapa kesamaan seperti sikap, tradisi, perasaan, dan budaya yang membentuk suatu kesatuan, suatu keteraturan. Kemudian selanjutnya pembahasan kewenangan polisi memberhentikan dan menanyai identitas terkait kewenangan memberhentikan dan menanyai identitas. Pada dasarnya hal ini telah tercantum secara eksplisit dalam bahwa penyidik adalah setiap pejabat Polri yang karena kewajibannya mempunyai wewenang seperti menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, sehingga apabila yang Anda maksud adalah menyuruh berhenti seseorang karena ada kecurigaan sekaligus menanyai dan memberikan tanda pengenal diri, dalam hal ini misalnya kartu tanda penduduk. Pembuatan yang dilakukan oleh polisi ini dibenarkan oleh hukum. Namun sayangnya sepanjang penelusuran kami kecurigaan yang dimaksud dalam rumusan pasal di atas tidak dijelaskan lebih lanjut perihal apa dan bagaimana kondisi yang dimaksud hingga timbul kecurigaan kewenangan polisi untuk memeriksa handphone. Dalam wewenang polisi memeriksa handphone dalam penyelidikan, di mana diterangkan bahwa pada tahap penyelidikan dilakukan serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang juga sebagai tindak pidana. Untuk itu, penyelidik berwenang mencari keterangan dan barang bukti. Dalam hal ini, handphone merupakan barang bukti dan informasi dan dokumen elektronik yang memuat di dalamnya adalah sebagai alat bukti. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih untuk pemateri pertama. Selanjutnya saya berikan pemateri kedua untuk mempresentasikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yanti. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh pemateri pertama, yaitu adapun alat bukti elektronik ini merupakan alat bukti yang sah dan termasuk perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, keterangan terdakwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor PUU 14/2016 menegaskan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, atau institusi penegakan hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang. Meskipun termasuk alat bukti elektronik, perlu dipahami terlebih dahulu aturan kewenangan untuk mengelola dan memeriksa handphone. Sebab penggeledahan badan dalam pasal 1 angka 18 KUHP diartikan sebagai tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau di bawahnya serta untuk disita. Kemudian dari rumusan pengertian di atas bisa dipahami bahwa penggeledahan merupakan kewenangan penyidik, sehingga apabila penggeledahan dilakukan oleh penyidik, hal tersebut harus dilakukan atas perintah penyidik. Masih terkait penggeledahan, penyidik harus mendapatkan surat izin ketua pengadilan negeri setempat, namun dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, atau dikhawatirkan melarikan diri, atau mengulangi tindak pidana, atau benda yang bisa disita dikhawatirkan segera dimusnahkan, atau dipindahkan jika penyidik harus segera bertindak.
atau tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, maka dapat dilakukan penggeledahan. Akan tetapi, penyidik tidak boleh memeriksa atau menyita surat, buku, dan tulisan lain yang tidak merupakan benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan, kecuali benda yang berhubungan dengan tindak pidana yang bersangkutan atau yang diduga telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut. Dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. Kemudian, perbedaan penyelidikan dan penyidikan. Tindak pidana penyelidikan bertujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilanjutkan penyidikan. Dengan kata lain, penyelidikan bisa disebut sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Masih dari sumber yang sama, motivasi dan tujuan penyidikan merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik. Untuk itu, tidak melakukan tindakan penegak hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebab sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti sebagai landasan tindak lanjut penyidikan. Bukti permulaan atau bukti yang cukup ini dimaknai minimal 2 alat bukti yang terutama dalam pasal 184 KUHP sebagaimana kami jelaskan sebelumnya. Jadi penyelidik memang berwenang untuk mencari barang bukti, yakni dalam hal ini handphone, dan memberhentikan seseorang yang dicurigai dan menanyai identitasnya guna mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Namun demikian, jika penyelidik akan melakukan penggeledahan pemeriksaan handphone, ia harus terlebih dahulu mendapatkan perintah dari penyidik. Selain itu, tidak hanya dilaksanakan semata-mata berdasarkan kecurigaan, melainkan itu juga harus ditegakkan atas praduga tak bersalah pada orang yang diduga melakukan tindak pidana tersebut. Kemudian pada bagian B, polisi memeriksa handphone, langgar privasi. Adapun mengenai privasi, telah terdapat ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang PDP yang mendefinisikan data pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang terindikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik. Data pribadi tersebut pun dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu data pribadi bersifat spesifik seperti antara lain data biometrik, data genetika, data keuangan pribadi, serta data pribadi bersifat umum seperti antara lain nama lengkap, jenis kelamin, agama, nomor telepon seluler. Kemudian berdasarkan pasal 2 ayat 3 Permenkominfo 20/2016, privasi merupakan kebebasan pemilik data pribadi untuk menyatakan rahasia atau tidak menyatakan rahasia data pribadinya. Jika dikaitkan dengan pelanggaran privasi yang kami artikan sebagai data-data pribadi, maka dalam konteks ini pemeriksaan handphone untuk menemukan alat bukti elektronik memang harus dilandasi dengan persyaratan penggeledahan dan dilakukan sesuai prosedur hukum dengan tepat dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah, sehingga tidak hanya berbasis pada kecurigaan atau tuduhan semata. Lebih lanjut, pasal 32 ayat 2 Perkapolri 8/2019 mengatur dalam melakukan penggeledahan, orang petugas dilarang melakukan penggeledahan tanpa memberitahukan kepentingan tindak penggeledahan secara jelas, melakukan tindak penggerakan secara berlebihan dan mengakibatkan terganggunya hak privasi yang digeledah, melakukan penggeledahan dengan cara tidak sopan dan melanggar etika, melakukan tindakan penggeledahan yang menyimpang dari teknik dan taktik pemeriksaan, atau tindakan yang di luar batas kewenangannya, melecehkan atau tidak menghargai hak-hak orang yang digeledah, memperlama pelaksanaan penggeledahan
Tindakan hanya itu. Setiap polisi hanya melaksanakan investigasi wajib memperhatikan penghormatan, martabat dan privasi seseorang, terutama pada saat melakukan penggeledahan, penyadapan, korespondensi atau komunikasi, serta memeriksa seksi korban atau tersangka. Prinsip-prinsip yang dimaksud meliputi setiap orang berhak mendapatkan perlindungan atas serangan yang tidak berdasarkan hukum terhadap martabat dan reputasinya. Setiap orang berhak atas perlindungan terhadap privasi tentang rahasia keluarga rumah tangganya. Setiap orang berhak atas perlindungan terhadap privasi dalam berkomunikasi dengan keluarga atau penasihat hukumnya. Tidak boleh ada tekanan fisik ataupun mental, siksaan perlakuan tidak manusiawi atau merendahkan yang dikenakan kepada tersangka, saksi atau korban dalam upaya memperoleh informasi. Tidak seorang pun boleh dipaksa untuk mengaku atau memberi kesaksian tentang hal yang memberatkan dirinya. Korban dan saksi harus diperlakukan dengan empati dan penuh pertimbangan. Kegiatan-kegiatan investigasi harus dilakukan sesuai dengan hukum dan dengan alasan yang tepat, dan kegiatan investigasi yang sewenang-wenang maupun yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan tidak diperbolehkan, sehingga apabila tidak dilakukan sesuai prosedur hukum perbuatan menggeledah dan memeriksa handphone ini berpotensi melanggar privasi. Apa hukum melanggar privasi perihal menggeledah atau memeriksa handphone orang lain tanpa hak dan melawan hukum perlakuan? Dapat dijerat pasal-pasal yang telah diuraikan dalam hukumnya melihat HP orang lain tanpa sepengetahuannya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, adapun kesimpulan hasil dari materi kami, yakni sesuai kewenangan dan prosedur hukum, penyelidik polisi memang bisa mencari, menggeledah, dan memeriksa handphone yang berhubungan dengan tindak pidana atau yang diduga telah digunakan untuk melakukan tindak pidana. Itu guna mengumpulkan bukti permulaan serta mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, dengan tetap wajib memperhatikan penghormatan, martabat, dan privasi orang yang diperiksa atau yang digeledah. Itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami terkait tentang polisi, periksa handphone masyarakat, langgar privasi. Mungkin itu dari kami. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.